Halo, ini statement anggota DPR apa gebetan baper? Kemarin bikin story tulisan kangen pakai backsound mangu, giliran ditanya nggak ngaku, alasannya lagi halu. Belakangan ramai lagi soal wacana legalisasi kasino yang katanya bisa naikin cuan negara ratusan triliun rupiah. Pernah lihat nggak uang ratusan triliun? Angka nolnya banyak. Kalau kita kan emang nol saldonya. Bisa aja saya. Once upon a time, once upon a time, ada anggota DPR RI bernama Galih Kartasasmita yang usul agar kasino dilegalkan. Saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kamis 8 Mei lalu, Galih meminta Indonesia berkaca dari Uni Emirat Arab yang mulai melegalkan kasino demi menambah pendapatan negara dari sektor jasa. Ini ibarat ada bapak-bapak hopeless yang izin ke istri buat ikutan main judi gaple di pos ronda. Alasannya buat bayar SPP anak sekolah. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Menang kagak boncos loh. Usulan Galih ini memicu perdebatan kayak ngajak gebetan jalan. Kita mau makan di mana? Jawabannya terserah. Giliran kita yang milih langsung ngambek 3 hari. Silent treatment. Terus update story, dihargai itu sederhana. Jangankan saya, BMKG aja nyerah prediksi cuaca hati kamu. Oke, kita balik lagi. Jadi wacana legalisasi kasino ini ada yang pro dan kontra. Kita yang ke pro dulu ya. Salah satunya datang dari pengamat hubungan internasional sekaligus guru besar Fakultas Hukum UI, Pak Hikmahanto Juwana, yang menilai perlu ada kajian intens soal legalisasi kasino yang bisa dilakukan di tempat tertentu seperti kawasan ekonomi khusus. Ia bahkan mencontohkan era Ali Sadikin saat memimpin Jakarta yang sempat melegalkan judi untuk menghadapi tantangan pelik membangun ibu kota. Ada benernya, tapi itu dulu. Pak Ali Sadikin juga dikenal sebagai gubernur yang jujur. Nah, kalau sekarang kasino dilegalkan, uangnya belum tentu masuk anggaran dan untuk pembangunan negara. Ujung-ujungnya bisa-bisa uangnya hilang. Yang dibangun bukan negara, tapi bisa aja yang dibangun rekening keluarga. Judul yang ilegal aja jadi lahan bisnis pengamanan, apalagi yang legal. Udah kayak main mesin roulette di kasino. Tahu nggak mesin roulette? Tapi yang diputar nasib rakyat. Nasib. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI tegas menolak karena perjudian jelas bertentangan dengan undang-undang dan norma masyarakat. MUI lebih mengusulkan agar negara bisa memaksimalkan eksplorasi alam. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Salah alam kan jadinya kan? Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Lanjut gak nih? Lanjut beritanya maksudnya. Gak cuma itu, anggota DPR lain juga ada yang menolak usulan Galih untuk melegalisasi kasino. Alasannya beragam. Mulai dari ekonomi judi itu simbol kerapuhan, kepalsuan, dan kemalasan. Lalu bertentangan dengan konstitusi, norma, dan agama alias dosa. Ada benernya juga, dan mungkin ia juga khawatir kalau terlihat mendukung judi, tahun 2029 gak kepilih lagi di dapilnya. Hilang tuh suara yang isinya grup WA Majelis Taklim. Gak lama setelah memicu perdebatan, lucunya si Galih bilang gak pernah ngusulin wacana legalisasi kasino. Halo, ini statement anggota DPR apa gebetan baper? Kemarin bikin story tulisan kangen pakai backsound mangu, giliran ditanya nggak ngaku, alasannya lagi halu. Usulan sih boleh-boleh aja, tapi kita khawatir nih bos, kalau kasino legal, tapi pengawasan dan transparansinya masih kayak tukang parkir liar di minimarket. Giliran masuk mau parkir nggak diarahin. Giliran mau keluar tiba-tiba muncul nodongin tangan minta bayaran. Dikasih recehan dihitung dulu tuh ya, 500, 1000. Kurang seceng nih Pak. Intinya nih, negara kalau mau cari cuan jangan asal-asalan, harus ada kajian, biar dampaknya juga ketahuan. Banyak manfaat atau malah banyak mudaratnya. Dan kalau benar nanti jadi legalisasi tempat judi, pastikan yang bertambah anggaran negara, bukan malah beban negara.